Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifki Pratama dari kelas 04 TPLP 007. Di sini saya ingin membuat video untuk tugas ke-6. Nah, untuk menjawab pertanyaan nomor 1, di sini untuk membuat server aplikasi yang melayani 500 user dengan memisahkan web server, database server, dan server penyimpanan data atau object storage. Berikut solusi yang bisa saya tawarkan. Nah, untuk topologinya, yang pertama ada load balancer untuk mendistribusikan lalu lintas ke beberapa web server. Yang kedua ada web server cluster, beberapa web server untuk menangani permintaan HTTP atau HTTPS dari pengguna. Yang ketiga ada database server, server untuk menyimpan data aplikasi. Yang keempat, object storage server, server untuk menyimpan file atau data biner. Nah, untuk perhitungan biayanya seperti ini. Untuk load balancer di sini menggunakan AWS Elastic Load Balancing atau yang disingkat ELB atau setara $20 per bulan. Nah, untuk web servernya di sini menggunakan kali 4 EC3 medium instance dengan CPU-nya segini dan RAM-nya segini dengan cost $32 per bulannya, yang kalau di total menjadi 128 per bulan. Nah, untuk database servernya di sini menggunakan 1 kali RDS DB5 large dengan CPU segini dan untuk RAM-nya 8 GB. Itu kemungkinan costnya 100 per bulan. Nah, untuk object storage ya, di sini menggunakan storage 1 TB S3 storage dengan perhitungan biaya kira-kira 23 per bulan. Lalu untuk bandwidth di sini 2 TB 0,9 per GB, jadi hitungannya $180 per bulan. Lalu untuk selanjutnya ini untuk backup monitoring dan lain-lain itu 50 per bulan. Total estimasi biaya bulanannya adalah 501 per bulan. Nah, untuk IP address dan konfigurasi port pada servernya, di sini yang pertama ada load balancer, IP address public IP diberikan penyedia layanan dari cloud-nya, entah itu menggunakan apapun. Nah, untuk portnya di sini menggunakan 80 HTTP, 443 HTTPS, dan untuk web servernya di sini IP address-nya itu private IP dalam VPC atau subnet. Untuk portnya 80 HTTP, 443 HTTPS, 22 SSH untuk manajemen. Nah, di sini untuk data servernya, IP address private IP dalam VPS atau subnet. Untuk portnya adalah 3306 MySQL, 5432 PostgreSQL atau sesuai dengan database yang digunakan. Untuk object storage servernya di sini IP address publiknya diberikan oleh penyedia layanan cloud-nya. Lalu untuk portnya adalah 80 untuk HTTP, 443 untuk HTTPS atau port khusus jika menggunakan solusi self-hosted seperti Min.io. Nah, untuk soal yang kedua di sini menurut saya itu bisa sekali untuk memanfaatkan penyimpanan cloud yang elastis seperti Amazon S3 atau bisa menggunakan Google Cloud Storage untuk menyimpan data dengan yang skalanya besar atau big data. Dan untuk jawaban yang nomor 3, untuk otomatisasi berguna untuk proses penggunaan perangkat keras yang dimana biasanya hanya dapat dilakukan secara manual saja. Nah, sedangkan untuk orkestrasi itu berguna untuk mengkoordinasi dan mengelola alur kerja dari otomatisasi untuk memastikan semuanya berjalan dengan lancar. Untuk studi kasusnya di sini sebuah perusahaan e-commerce yang bernama perusahaan RTX itu berkembang dengan sangat cepat, di mana mereka memiliki beberapa website yang melayani jutaan pengguna dalam setiap harinya. Dan masalah yang mereka hadapi
adalah penyebaran aplikasi baru mereka yang membutuhkan waktu yang cukup lama dan rentan terhadap kesalahan dari manusia. Lalu untuk penerapan otomatisasi dan orkestrasinya di sini, untuk otomatisasinya di sini tim development mereka memutuskan untuk menggunakan Ansible yang dimana mereka gunakan untuk mengotomatisasikan penyebaran aplikasi milik mereka. Dan untuk orkestrasinya, mereka memilih Kubertas. Karena dengan Kubertas mereka dapat mengelola ratusan kontainer yang mereka punya yang menjalankan aplikasi mereka. Kubertas juga mengurus penjadwalan kontainer, penskalaan otomatis berdasarkan beban, dan pemulihan otomatis jika terjadi kegagalan pada kontainer. Nah, untuk soal yang terakhir atau nomor 4, menurut pandangan saya berdasarkan regulasi yang berlaku di Indonesia, perusahaan asuransi tersebut harus sangat berhati-hati dan mematuhi persyaratan hukum yang terkait perlindungan data nasabah dan transfer lintas batas. Karena itu bisa jadi akan adanya nanti jika tidak berhati-hati, nanti akan ada yang namanya pencurian data. Nah, mereka juga harus bekerja sama dengan otoritas terkait untuk memastikan bahwa semua tindakan yang mereka ambil sesuai dengan regulasinya. Jadi tidak semena-mena. Dan bahwa keamanan serta kerahasiaan nasabah tetap terjaga dengan baik. Jadi mereka harus menjanjikan kepada nasabah mereka agar keamanan dan kerahasiaan data miliknya tetap aman bersama mereka, agar perusahaan mereka dapat dipercaya oleh para nasabah. Mungkin segitu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.